Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Marlina, NIM 2112900055 dan Cindy Claudia Utami, NIM 2112900065. Di sini kami akan membahas tentang jenis-jenis teori perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah pemunculan sifat-sifat yang baru yang berada dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan. Peserta didik adalah semua komponen masyarakat yang belajar dari mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal. Teori perkembangan peserta didik klasik yaitu menekankan pentingnya penguasaan bahan pengajaran, pusat pembelajaran berada pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Jenis-jenis dari teori perkembangan peserta didik klasik. Yang pertama, teori disiplin mental. Yang kedua, teori apersepsi. Yang ketiga, teori humanisme klasik. Dan yang keempat, teori tabula rasa. Ini adalah contoh dari teori klasik. Sampai harus menyebutkan angka itu dari angka 1 sampai 9. Permainannya itu mengucapkan angka 1 sampai 9. Kekurangan teori klasik adalah siswa menjadi kurang aktif dalam pembelajaran dan siswa hanya memperoleh pengetahuan dari apa yang guru itu sampaikan. Kemudian kelebihan dari teori klasik yaitu guru mampu mengarahkan siswa untuk berpikir yang lebih kritis. Teori perkembangan peserta didik modern ialah hasil pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah konsepsi dan cara berpikir belajar manusia. Jenis-jenis dari teori perkembangan peserta didik modern. Pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitif menurut Piaget. Yang ketiga, teori pemrosesan informasi menurut Robert Gagne. Yang keempat, teori belajar Gaslight. Ini adalah contoh dari teori modern. Kekurangan dari teori modern yaitu guru kurang mengarahkan peserta didik dan akan mengakibatkan peserta didik kurang memahami maksud dari materi yang didapatkannya secara mandiri. Kemudian kelebihan teori ini, peserta didik menjadi lebih mandiri dan peserta didik dapat mengekspresikan hal-hal baru yang ditemuinya. Peserta didik belajar untuk mencari masalah dan mengatasi atau menjawab permasalahan itu sendiri. Kemudian pengertian dari teori perkembangan peserta didik kontemporer, yaitu teori yang dilakukan oleh guru dan siswa yang hendaknya merangsang siswa untuk berpikir dan guru dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Bagian dari teori kontemporer, teori-teori sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Ini adalah contoh dari teori kontemporer. Kita coba dulu samakan barangnya. Ya, siap 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham ya? Kekurangan dari teori kontemporer adalah seringnya terjadi perbedaan pendapat antara guru dan siswa. Kemudian kelebihan dari teori kontemporer yaitu siswa mendapatkan timbal balik, siswa mendapatkan penjelasan yang lebih utuh atau jelas dari guru, dan juga siswa bisa mendiskusikan mengenai materi yang dia dapatkan secara mandiri. Setelah itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.